Tumben. Koneksi aku lagi jalan. Ya. Kualitasnya aku bagus ya, Pak. Berapa ya? Kualitas anunya gambarnya berapa ya? Atau biar aja kah 360. Iya, untuk kata-kata. Keturunan bahasa. Lalu ada. Ada. حسبك الله يا اخي اللي حسبك ريت قلبي وقع مثل قلبك حسبك الله يا اخي اللي حسبك ريت قلبي وقع مثل قلبك راح مني ضميري وحبك فيك مطلوب يا حبيبي ترحم بالله وارحم المبتلي قلبي اهلا يا حبيبي ترحم بالله وارحم المبتلي قلبي اهلا ريت بالقرب شملي وشملك الدموع Dan connect gitu. Kuliah Umum bersama Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Martapura dengan tema peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital. Rabu, 2 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Yang terhormat Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan, Bapak Mulyadi. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Hayazabide MAG, Bapak Ibu dosen, para mahasiswa, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan acara ini. Salawat serta salam tak lupa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dea Lisyana Putri, mahasiswi program studi ekonomi syariah selaku MC, akan memandu jalannya acara pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia,
pada hari ini Desember 2020, kita akan melaksanakan kegiatan kuliah umum bersama Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, langsung saja kita memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillah. Acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi oleh Robiatul Adawiyah, mahasiswi program studi ekonomi syariah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi tadi kita semua mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia airku, tanahku semoga aku berdiri jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaan bangsa negara airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah hatiku, bangsaku bersama. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanah merahku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanah merahku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ahmad Maulana, mahasiswa program studi ekonomi syariah. Kepadanya dipersilahkan. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi anwari ma'rifatik waftah lana futuhal 'arifin wa hab lana ma wahabtahu li 'ibadika salihin wasta'milna fi ta'atika waj'al lisanina radban bi dzikrik. Rabbi zidna ilman wa fahman wa hilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afwan indal hisab wa
amanan minal adab warzuqna an-nazara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' wasrif anna wa 'anil muslimin al-balaa'a wal wabaa'a wal ghalaa'a wal qahta wal jawra wal dhulma wal fitana wal fawahisha wal munkarati ma dhahara minha wa ma batan wa su'al khatimati an baladina Indonesia khattah wa an buldanil muslimin wa jihatihim ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi pembacaan doa. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kepada Bapak Hayazabidi MAG. Dengan hormat dipersilahkan. Kalau nggak menyalakan, dosennya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Bapak Profesor Dr. Hafiz Ansari Ajib MA. Yang kami hormati Wakil Dekan Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Bapak Ibu dosen Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Bapak Mulyadi, Deputi Direktur Pengawasan LJK OJK Regional 9 Kalimantan. Yang kami hormati para mahasiswa-mahasiswi sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat rahmat karunia kita pada hari ini dapat melaksanakan kuliah umum secara virtual. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran dan kita besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para panitia mahasiswa yang sudah bekerja menyiapkan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mulyadi dari Deputi Direktur Pengawasan LJK OJK Regional 9 Kalimantan yang bersedia pada hari ini mengisi acara kuliah umum di tempat kami. Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa masa pandemi COVID-19 ini dengan penularan yang masif membuat manusia harus membatasi pergerakan dan interaksi sehingga semua sektor menjadi terdampak. Dalam hal ini yang menjadi terdampak adalah dalam hal perekonomian. Dalam hal ini maka kami dari Institut Agama Islam Darussalam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam menyelenggarakan kuliah umum pada hari ini dengan dengan tema peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital. Webinar ini sebagai bentuk sharing dengan OJK terkait fungsi dan peran strategis institusi dalam hal pemulihan ekonomi baik regional maupun nasional. Kami berharap kita semua dapat mengikuti acara ini dengan baik sampai selesai.
Demikian yang dapat saya sampaikan dalam sambutan pada hari ini. Pertama, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berperan aktif dalam kegiatan ini, dan juga kami mohonkan ampun dan maaf sekiranya dalam pelaksanaan webinar pada hari ini terdapat kekurangan dan kekhilafan. Semoga usaha kita bersama dalam rangka memulihkan perekonomian umat dapat berjalan dengan baik. Demikian kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita melaksanakan sesi foto bersama kepada Bapak Mulyadi selaku Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan, Bapak Hayazaki MG selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kepada Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, kami undang untuk mengaktifkan kameranya. Tiga, satu. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mengikuti kuliah umum bersama Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura, dengan tema Peran Sektor Jasa Keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital, yang nanti akan dipandu oleh moderator kita, Bahriah, mahasiswi Program Studi Perbankan Syariah. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahriah, mahasiswi Program Studi Perbankan Syariah. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya kuliah umum pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin meminta izin kepada Bapak Mulyadi untuk menyapa para hadirin sebentar. Oke, kita cek semangat. Bapak Rektor, Bapak Dekan, para dosen dan para mahasiswa-mahasiswi yang tercinta, semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Salam dari kami, Mulyadi, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 9 Kalimantan. Oke, kepada para hadirin semua, kita cek semangatnya dulu ya. Kepada kawan-kawan semua, dimohonkan untuk menghidupkan kameranya sebentar. Oke, siap. Saya akan menghitung 1 sampai 3. Setelah hitungan ketiga, silahkan lambaikan tangan ke kameranya masing-masing. Siap? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sektor jasa keuangan nasional terdiri dari perbankan, pembiayaan, lembaga keuangan mikro, perasuransian, pasar modal, penjaminan, dan keuangan lainnya. Sektor industri keuangan merupakan salah satu sektor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Sektor jasa keuangan stabil berfungsi menggerakkan roda perekonomian dengan memberikan dukungan bagi sektor real. Jika hal ini berlangsung dengan baik, maka ekonomi dalam kondisi bagus dan masyarakat akan sejahtera. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran sektor jasa keuangan tersebut, telah hadir di hadapan kita semua Bapak Mulyadi selaku Deputi Direktur OJK Regional 9 Kalimantan. Beliau akan menjelaskan kepada kita mengenai bagaimana sih peran sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, beliau juga akan menerangkan bagaimana peranan OJK
dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, termasuk di masa pandemi sekarang yang kita alami bersama. Sebelum pemaparan materi dari narasumber kita, terlebih dahulu saya akan membacakan biodata beliau. Nama Mulyadi, tempat dan tanggal lahir Jakarta 12 November 1962, jabatan di OJK beliau sebagai Deputi Direktur Pengawasan LJK, pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mula Warman Kalimantan Timur, alamat Jakarta, email mulyadi.mulyadi@ojk.go.id. Selanjutnya pemaparan materi dari narasumber kita yaitu Bapak Mulyadi. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan semua, apabila ada pertanyaan terkait dengan materi yang beliau sampaikan, diharapkan untuk menuliskannya di kolom chat yang telah tersedia. Nanti akan saya bacakan dan akan beliau jawab pada sesi tanya jawab setelah penyampaian materi. Kepada Bapak Mulyadi dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Bahria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor IAI Darussalam Martapura, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Hafiz Ansari, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAI Darussalam Martapura, Bapak Hayat Zabidi, yang terhormat para dosen dan juga adik-adik mahasiswa-mahasiswi IAI Darussalam Martapura yang berbahagia. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah kepada Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu di kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita panjatkan ke kehadirat Rasulullah SAW, yang mana kita menjadi umatnya hingga akhir zaman nanti. Teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman saja ya. Kalau melihat usia saya sudah begitu tuanya ini, mungkin adik-adik mahasiswa sepertiga usia saya nih, tapi itulah perjalanan dan insya Allah di penghujung usia pensiun saya masih ingin, kami masih ingin berbagi ilmu walaupun sedikit, tapi kalau dibagi akan menjadi berkah. Dan materi untuk kali ini memang cukup berat ini, yaitu peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital. Kalau peran OJK sendiri sih nggak terlalu berat, yang berat adalah kondisi di luarnya ini, di era digital ini. Itu yang membuat kita suka nggak suka, mau nggak mau, siap nggak siap, harus menerima. Karena yang namanya teknologi seperti ini, itu datang begitu saja, tanpa kita sadari, dan ternyata di tengah-tengah kita sudah begitu, sudah begitu maniak dengan kondisi yang ada. Hampir setiap orang bercengkerama dengan HP-nya, dan di tengah-tengah cengkeramanya itu juga ada transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan. Ini yang membuat kita menjadi penting mengetahui tentang apa itu jasa keuangan, perannya di dalam era digital ini. Agenda yang akan kita bahas, saya dapat berapa waktu ya Mbak ya untuk pemaparan ini? Mbak Baria? Peninggi Pak, sampai 30 menit ya? 45 menit Pak. 40 menit, oke. Mungkin karena bahannya cukup banyak, ada 4 agenda yang kita akan ulas, kita akan overview saja, sehingga bisa mencakup banyak, dan nanti di pendalaman adalah pada saat tanya jawab. Ini seperti itu. Jadi agenda yang pertama, kita mengenal dulu lah sekilas tentang OJK dan tugasnya. Kemudian seberapa jauh sih perkembangan transformasi digital pada sistem jasa keuangan. Kemudian apa urgensinya kita harus mempercepat digitalisasi dalam masa pemulihan ekonomi nasional ini. Dan yang terakhir, bagaimana arah transformasi digital ke depannya. Itu yang akan kita bahas di dalam
sekitar 45 menit acara kita ini. Adik-adik mahasiswa dan juga para peserta acara webinar ini, untuk penyemangat nih, ada 20 hadiah bagi yang aktif bertanya ataupun memberikan respon atas materi ini. Ada 20. Satunya berupa voucher senilai Rp100.000 berupa pulsa voucher Rp100.000. Mohon maaf terlalu semangat sehingga agak keselak ini. Baik, kita masuki saja sekilas mengenai OJK dan tugasnya. Maaf, saya minum dulu. Bismillah. Baik, lanjut. Nah, OJK itu sebagai regulator di industri jasa keuangan. Kita seperti timbangan, kita berada di tengah-tengah. Di sisi industri keuangan, kita mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Industri apa saja yang diatur? Ada 3 industri, yaitu perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Ini yang menjadi objek regulasi kita. Kemudian di sisi kanannya ada masyarakat. Kita bertugas melindungi konsumen dan masyarakat. Inilah yang menjadi tugas besar kita, bagaimana menyeimbangkan antara industri dan masyarakat. Industri maju, masyarakat nyaman dan aman dalam transaksi keuangan. Dan perlu diketahui bahwa indeks inklusi keuangan adalah sebesar 76,9%. Itu berdasarkan survei di tahun 2019. Artinya apa? Dari 100 orang yang menggunakan produk-produk keuangan itu ada sebanyak 77 orang. Dari 100 orang, 77-nya menggunakan jasa keuangan. Nah, ini kan suatu objek yang memang harus dilindungi dan dibuat nyaman atas transaksinya kepada industri jasa keuangan. Next. Nah, industri apa saja yang menjadi objek daripada regulasi kita adalah perbankan. Di perbankan itu ada bank umum, konvensional maupun bank umum syariah serta BPR, termasuk BPR syariahnya. Kemudian di pasar modal, ada beberapa entitas di pasar modal yang masuk dalam koridor yang kita awasi, yaitu Self-Regulatory Organization, SFO-nya, perusahaan sekuritas dan manajer investasi syariah, agen penjual reksadana, ada perusahaan pemeringkat, equity crowdfunding, dan juga jasa penunjang pasar modal. Terus di industri jasa keuangan ini ada beberapa sub industri, yaitu asuransi. Kita tahu ya, ada yang syariah, ada yang konvensional, baik asuransi umum maupun asuransi jiwa. BPJS juga termasuk yang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan termasuk yang kita awasi atau masuk di regulasi kita. Kemudian ada lembaga pembiayaan. Nah, ini banyak yang terkait nih biasa ya dengan pembiayaan. Kalau ada yang beli motor nyicil, nah ini lembaga inilah yang membiayai itu pembiayaan. Kemudian ada dana pensiun. Ada lembaga keuangan lainnya seperti penjaminan, fintech, P2P itu peer-to-peer lending. Kemudian ada pegadaian, ada LPI, ada dana reksa, ada permodalan nasional madani. Juga kita awasi tentang lembaga keuangan mikronya dan jasa penunjang IKNB lainnya seperti pialang asuransi, pialang reasuransi, dan jasa penilai kerugian. Lanjut. Bagaimanakah perkembangan transformasi digital pada sektor jasa keuangan? Kita melihat jumlah penduduk Indonesia per Juni 2020 sebanyak 268,58 juta jiwa. Ini merupakan peringkat keempat dunia. Dan jumlah angkatan kerjanya sebanyak 137 juta. Nah, yang menggunakan telepon seluler itu sebanyak 177,9 juta atau 67,13% dari populasi. Bayangkan,
67,13%. Kalau kita bagi 3 usia penduduk kita, ada yang usia bawah anak-anak, ada usia angkatan kerja, dan ada usia lanjut begitu. Itu nampaknya di semua segmen itu menggunakan seluler, dan kita tahu anak SD pun sudah menggunakan seluler, dan itu jumlahnya tidak hanya di kota tapi juga di desa, sehingga jumlahnya mencapai 177,9 juta. Ini jumlah yang luar biasa ini. Nah, sedangkan pengguna internetnya juga tidak jauh-jauh dari pengguna telepon selulernya, yaitu sebanyak 171,17 juta pengguna internet atau 64,59% dari populasi. Nah, jumlah pengguna sosial media itu ada sebanyak 130 juta pengguna aktif media sosial. Sementara itu, Indonesia merupakan negara ekonomi ke-16 terbesar di dunia, dan diprediksi tahun 2030 kita akan menuju peringkat ke-7. Kenapa bisa begitu? Iya, karena jumlah penduduk yang besar ini dan potensi yang luar biasa. Kemudian pertumbuhan penduduk kelas menengah diprediksi pada tahun 2030 penduduk kelas menengah di Indonesia sebanyak 135 juta. Ini potensi ekonominya luar biasa. Kemudian potensi e-commerce, ternyata 96% penduduk merupakan pengguna e-commerce. Dari 100 orang, 96 orangnya pernah bertransaksi melalui e-commerce. Kemudian kesenjangan pembiayaan UMKM. Saat ini banyak yang mengeluhkan begitu ya, bahwa UMKM kok susah ya akses permodalannya ke lembaga jasa keuangan. Nah, dengan ada internet ini, siapapun bisa mengakses jasa keuangan ini, termasuk UMKM. Karena sekitar 70% dari UMKM belum memiliki akses ke produk layanan keuangan formal untuk membiayai usahanya. Ini adalah potensi-potensi yang harus kita perhatikan untuk mendorong perkembangan ataupun pertumbuhan ekonomi kita. Lanjut. Nah, kalau kita lihat peringkat 20 dari sisi top market e-commerce, Indonesia ada di urutan keberapa itu? Di urutan ke-15. 20 Pak. 20 ya? Dari 30 top market e-commerce, ternyata Indonesia di urutan ke-20. Sementara di market by online shoppers, kita di antara 5 yang terbesar, Indonesia ada di keempat. Dan di market by CAGR growth, pertumbuhan transaksi kualitas bisnisnya, dari 5 yang terbesar, Indonesia ada di urutan ketiga. Nah, yang menakjubkan juga adalah volume transaksi e-commerce. Tahun 2019 itu ada sebanyak 83,71 transaksi juta, 83,71 juta transaksi. Setahun kemudian itu meningkat menjadi 150,2 juta transaksi atau meningkat 79,43%. Tahun peningkatan sebesar itu. Dan dari nilainya, memang nilainya belum seberapa besar, yaitu jika tahun 2019 sebesar 206 miliar, maka di 2020 walaupun belum habis, di ujungnya bisa diproyeksikan akan mencapai 429 miliar. Itu e-commerce loh ya, yang retail itu dalam bertransaksi nilainya sampai dengan 429 miliar. Lanjut. Transaksi ekonomi digital. Nah, saat ini tahun 2020 transaksi ekonomi digital Indonesia itu sebesar 44 juta US dollar. 44 juta US dollar. Itu masih berada di bahkan tertinggi di antara 6 negara tertinggi lainnya. Dan diproyeksikan di tahun 2025 itu meningkat menjadi 124 juta US dollar atau 1,8 triliun itu transaksinya.
diperkirakan meningkat sebesar itu di tahun 2025, 5 tahun kemudian. Nah, kontribusi sektor apa saja yang bertransaksi atau sektor ekonomi digital Indonesia? Yang paling besar adalah di e-commerce. Di e-commerce itu ada 21 dan diproyeksikan tahun 2025 itu menjadi 82. Yang kedua adalah online travel. Online travel dari 10 diproyeksikan menjadi 25. Demikian pula dengan transportasi dari 6 menjadi 18 juta US dollar. Kemudian yang masih agak kecil adalah online media. Pengkonsumsinya walaupun meningkat tapi masih di yang terendah, yaitu diprediksi menjadi 9 juta US dollar di tahun 2025 dari 4 juta US dollar di tahun 2019. Lanjut. Berapa banyak pelaku yang masuk di ekosistem ekonomi digital? Ternyata jumlahnya sudah mencapai 381 players ataupun otoritasnya. Ada juga di otoritas lainnya, seperti Bank Indonesia. Bank Indonesia otoritas di sistem pembayaran. Di antaranya yang di bawah pengawasan Bank Indonesia adalah GoPay, ShopeePay, OVO, e-payment and e-wallet, serta e-money. Juga ada di Kementerian Perdagangan, Tokopedia, Shopee, e-commerce sifatnya. Di Bapepti adalah kripto aset dan platform trading digital. Ini di bawah Bapepti. Lalu yang di bawah Kementerian Keuangan adalah aplikasi perpajakan. Kemudian yang di bawah Kementerian Sosial dan Republik Indonesia seperti Benih Baik, itu juga menerbitkan aplikasi online atau digitalnya. Ada social crowdfunding juga, dan yang terakhir yang mungkin akan mengakses produk digitalnya adalah koperasi digital. Ini masih menunggu aturannya dari kementerian terkait. Kita lanjut. Fintech di bawah pengawasan OJK. Ada 157 platform peer-to-peer lending yang terdiri dari 145 konvensional dan 12 syariah. Dan ada 3 equity crowdfunding telah mendapatkan izin dari OJK. Ini yang terdaftar di OJK. Jangan coba-coba bertransaksi dengan mereka, karena tidak ada yang mengawasi sehingga tanggung jawabnya diragukan. Kemudian ada 84 inovasi keuangan digital yang tercatat di OJK. Bisa dibaca sendiri karena waktu kita terbatas. Nanti soft copy-nya bisa disampaikan ya, bisa disampaikan sehingga kita efisien waktunya. Kemudian perkembangan fintech. Nah, jumlah anggota startup yang tercatat di AFTEK itu asosiasi perusahaan fintech, meningkat pesat. Kalau di tahun 2016 di awal-awal berkembangnya fintech ini ada sebanyak 24 perusahaan, meningkat menjadi 362 pada kuartal kedua di tahun 2020. Luar biasa nih lompatannya, karena memang kebutuhan ataupun permintaannya seperti itu. Dan kemudian transaksinya memang masih kecil karena memang kita batasi jumlah peminjamnya di platform berapa. Kalau tahun 2017 jumlah transaksinya ada 210 juta rupiah dan diperkirakan ini meningkat terus. Di 2020 ini sejumlah 581,30 juta dan diprediksi 4 tahun ke depan, tahun 2024 mencapai 1 triliun lebih. Ini perkiraan-perkiraan transaksi fintech yang ada di Indonesia. Kemudian apa saja tantangan yang dihadapi dalam transformasi digital sektor jasa keuangan? Ada beberapa, di antaranya disruptive strategies by fintech, yaitu gangguan terhadap bisnis
yang sudah ada. Ya contohnya sekarang kita melihat di counter-counter bank itu sepi pengunjung. Karena apa? Karena sebagian transaksinya sudah dihandle melalui fasilitas digital. Artinya bahwa itu contoh kecil yang dapat dilihat juga. Beberapa produk-produk bahkan fungsi-fungsi marketing sudah dijalankan secara digital. Kalau kita gitu ya, suatu malam lagi mau tidur gitu, ternyata di HP kita bunyi ting, begitu kita lihat ada yang menawarkan suatu produk. Sampai ke situ marketingnya. Artinya fungsi-fungsi transaksi secara tatap muka ataupun fungsi manusianya itu sudah menjadi lebih berkurang. Artinya bahwa industri yang sudah ada itu akan tergeser menjadi sistem digitalisasi. Dan kemudian ada juga isu tentang cybercrime-nya, kejahatan-kejahatan di cyber. Ada yang dananya kesedot begitu ya, ada yang tiba-tiba dihubungi seseorang yang nampaknya mengetahui identitas kita, kemudian secara tidak langsung untuk identitas yang sangat rahasia pun akhirnya bisa terkorek dan akhirnya ya seperti itu. Akhirnya apa yang menjadi tabungan kita misalkan gitu dapat bisa terkuras. Nah ini cybercrime isu yang banyak muncul di kita. Kemudian banyak segmen yang harus dilayani di dalam model bisnis kita, banyak variasinya, sehingga fitur-fiturnya pun dibutuhkan atau menjelaskan dengan kebutuhan yang ada di konsumen. Kemudian jangan lupa bahwa semua itu bersumber dari keamanannya, bersumber dari personal data security-nya, dan ini yang banyak dari kita yang suka lupa bahwa ini adalah data penting, tidak untuk dipublish, tidak untuk detail orang lain, hanya untuk kita aja. Karena kalau detail orang lain bisa jadi bisa jadi disalahgunakan. Kemudian juga tantangannya tingkat kecanggihan dari sistem yang ada di masing-masing pelaku itu tidak sama, sehingga inilah persaingannya akan muncul di situ. Dan yang juga harus kita ikuti adalah regulasi isunya. Begitu cepat perkembangannya sehingga pengaturannya pun harus mengikuti agar kenyamanan dan keamanan daripada customer dapat tercapai, sementara di industri tetap bisa bertransaksi dengan baik. Ini tantangan-tantangan ke depannya. Kemudian seberapa urgen kita perlu melakukan percepatan digitalisasi dalam masa pemulihan ekonomi nasional ini. Kita berlanjut. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ikan, dengan adanya pandemi COVID-19 ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa social distancing itu sudah merupakan model baru daripada pergaulan masyarakat kita, jaga jarak dan sebagainya. Dan hal-hal seperti ini tentunya harus ditangkap. Mereka tetap butuh bertransaksi, walaupun tanpa harus bertatap muka. Nah, tuntutan-tuntutan seperti inilah yang harus kita adopt di dalam transformasi digital seperti jasa keuangan. Kebiasaan-kebiasaan baru ini sangat mungkin tidak hanya terjadi pada masa pandemi. Ketika ini sudah menjadi kebiasaan baru, maka di kedepannya juga kebiasaan ini akan berlanjut. Dan ini ketika sudah bisa diserap dalam model-model transformasi digital, maka keberlangsungan transaksi ekonomi menjadi tidak terganggu. Jadi inilah perubahan-perubahan transformasi digital mengikuti perubahan daripada masyarakat itu sendiri. Lanjut. Kemudian sekarang kita masuk di peran fintech dalam pemulihan ekonomi nasional. Ternyata terdapat 128,7 juta akumulasi penyeluruhan kredit
ada 128,7 juta penyaluran kredit melalui sistem digital. Nah, kalau fintech ini peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu artinya ada kelompok yang penyandang dana, ada kelompok yang peminjam dana. Di sini yang peminjam dananya ada sebanyak 29 juta borrowers. Sementara yang penyedia dananya itu ada 681.000 lenders. Ini dipertemukan. Nah, perusahaan fintech itu hanya mempertemukan dua potensi ini, potensi pemilik dana dan potensi pengguna dana. Yang tadinya kita ke bank susah, misalkan begitu ya, kemudian karena terbatas kebiasaan baru tadi menjaga jarak, difasilitasi dengan adanya sistem fintech ini. Kemudian sistem pemasaran juga seperti itu. Ada sebanyak sebesar 17,7 triliun nominal transaksi uang elektronik seperti e-tol gitu ya, dan beberapa belanja-belanja sekarang kita sudah mulai menggesek-gesek itu dengan uang elektronik. Itu capaian sebesar 17,7 triliun, luar biasa ini. Sementara volume transaksinya mencapai 360 juta volume transaksinya. Dan beberapa hal yang bisa dimanfaatkan dari financial technology adalah dalam hal penyaluran bantuan sosial. Dulu mungkin kalau orang ke orang itu bisa banyak penyalahgunaannya, tetapi sekarang dengan fintech ini itu bisa diminimalisir. Artinya penerima bantuan ketika punya rekening, punya account untuk penyaluran itu langsung diterima oleh yang bersangkutan. Kalau nanti ada masalah di di pencatatan atau otorisasinya itu masalah lain. Itu bukan masalah fintech. Kalau fintech adalah dalam hal penyaluran langsung tepat ke sasaran yang dituju. Itu fintechnya. Kalau yang lainnya tadi sistem administrasinya. Kemudian bagaimana kita membangun strategi kunci transformasi digital sektor jasa keuangan? Ya tentunya karena kedepannya dan saat ini pun sudah dirasakan bahwa yang bertransaksi secara digital itu semakin besar, maka kita perlu membangun kapasitas desain yang besar. Harus membangun. Karena pertumbuhan yang agak mendadak ini, sementara sistem kalau melakukan perbaikan itu memerlukan waktu yang cukup panjang, maka perubahan-perubahan yang akan terjadi ini sudah bisa diadop dengan kita memperbesar kapasitas digital yang ada. Kalau dulu kapasitas transaksinya 1 juta misalkan per bulannya, kita tingkatkan menjadi 10 juta per bulan. Kenapa? Karena nggak lama lagi itu akan tercapai gitu. Ketika itu tercapai kita nggak siap, merubah sistemnya kan akan memakan waktu, dan ketika merubah waktu ada transaksi yang tidak terlayani, ini akan mengurangi kualitas daripada pelayanan. Jadi kita harus membangun kapasitas digital yang besar. Kemudian meningkatkan literasi keuangan digital. Juga diinformasikan kepada masyarakat bagaimana sih caranya menggunakan atau bertransaksi secara digital. Kok saya baca di ini harganya murah ya, tapi gimana saya cara belinya? Nah ini kan perlu macam sosialisasi ataupun literasi bagaimana bertransaksi digital itu. Kemudian melakukan digitalisasi proses bisnis. Nah ini dulu misalkan kita ngajukan kredit, bawa berkas banyak, kemudian di satu persatu, diproses dan sebagainya. Sekarang itu bisa dilakukan secara digital. Jadi pemenuhan dokumen-dokumen itu bisa dilakukan dari rumah, di screen ataupun dikirim. Dan di sini memerlukan sistem untuk mengcounter apakah yang kita kirim itu sudah benar atau tidak. Ini adalah suatu sistem tersendiri untuk menyaring. Tapi yang jelas bahwa tenaga-tenaga manual ataupun manusia yang kemarin menangani sudah digantikan oleh sistem ataupun digitalisasi. Ini perkembangan-perkembangan yang perlu dicermati. Nah, juga inovasi digital dan pengembangan UMKM. Tidak hanya perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan digitalisasi ini, tetapi juga bisa dilakukan oleh BWM. BWM itu Bank Wakaf Mikro.
Bank wakaf mikro itu dananya berasal dari Lasnas ya, Lembaga Amil Zakat Nasional. Dari sini, artinya yang kecil-kecil pun seperti koperasi sendiri sudah bisa menggunakan teknologi digitalisasi dalam hal transaksi keuangannya. Dan artinya bahwa pemilik atau pengguna daripada digitalisasi ini tidak mesti perusahaan besar, tapi sudah bisa dilakukan oleh perusahaan kecil sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya harus ada peremajaan dalam hal sistem proses transaksinya di masing-masing lembaga itu. Lanjut, UMKM juga seperti itu. Nah, jadi kesulitan UMKM juga adalah biasanya, maaf ini UMKM bawa barang ke pasar, gitu ya. Di situ kalau ada pembelinya datang. Tapi kalau sekarang pasar sepi, kan susah masarinnya. Nah, sementara yang besar-besar, perusahaan besar itu gampang aja memajang produk-produknya, produk apa aja ada. Loh, kalau gitu kan kami harusnya memiliki kesempatan sama dan untuk memasarkan produk. Nah, disitulah maka dibuat platform UMKM-mu. Nah, di sini sudah terkumpul sebanyak 970 pelaku UMKM dan 1.200 produk UMKM unggulan daerah. Jadi masing-masing nggak usah nawarin ke pasar, nggak usah nawarin ke orang per orang, dipublish aja di platform UMKM itu. Maka orang kalau mau mencari, dan itu bisa ada di aplikasi yang dapat diunduh di Google Play. Ini memudahkan mereka untuk mengakses. Jadi penawaran terhadap produknya tidak mesti fisik yang datang, tetapi kita cukup dengan fitur-fiturnya. Kemudian masalah handling adalah masalah kepercayaan dalam hal transaksi pembayarannya. Lanjut. Nah, ini semua kan harus diatur agar arah transformasinya itu menjadi hal yang positif dalam mendukung perkembangan ekonomi nasional khususnya. Dan apa strategi atau arah transformasi digital depannya? Maka akan dilakukan Digital Finance Innovation Roadmap and Action Plan 2020 nih. Maka inovasi-inovasi yang perlu menjadi perhatian kita adalah dalam hal akselerasi, juga dalam hal aturan dan pengawasannya, regulation and supervision, juga dalam hal kolaborasinya, dan potensi atau talentnya, serta bagaimana memprotek customer itu. Ini yang menjadi poin-poin penting di dalam kita membuat framework inovasi keuangan digital dan fintech. Ini yang menjadi pusat perhatian kita. Kemudian market conduct digital finance service harus seperti apa? Maka harus ada enhancement ketentuan dengan prinsip same business, same risk, same rules. Besar sama kecil kalau di sini sama aturannya. Sama, karena yang kita atur adalah sistem digitalnya, size dan sebagainya itu masing-masing. Maka harus ada same business, same risk, and same rules. Kemudian mendorong fintech untuk memiliki risk management framework yang tangguh. Artinya seperti peer-to-peer lending contohnya gitu ya. Itu kan kita dipercaya mempertemukan uang orang untuk dipinjam kepada orang lain. Ini kan kalau tidak di-maintain atau tidak dimitigasi risikonya akan menjadi suatu kerugian besar, khususnya bagi si penyandang dana. Oleh sebab itu, perusahaan yang menyelenggarakan transaksi ini harus memiliki manajemen framework risk management framework yang tangguh. Bagaimana memitigasinya sehingga kalau terjadi transaksi apa yang perlu dilakukan itu sudah bisa mengcover kerugian yang terjadi. Harus punya itu. Dengan teknologi subtech. Artinya bahwa ketika transaksinya dalam digital maka pengawasan kita lakukan sudah secara digital. Dan ini merupakan tantangan kita untuk bisa menciptakan suatu sistem yang bisa mengadopsi seperti itu. Kemudian optimalisasi peran
SRO ini self regulated organization. Jadi aturan-aturan apa saja yang memperkuat industri tapi juga mengamankan daripada customernya. Dan tentu dalam hal penegakannya. Kalau seandainya suatu perusahaan bergerak di bidang ini melakukan tanda kutip kecurangan, maka apa yang harus dilakukan terhadap perusahaan seperti ini? Harus tegak law enforcement-nya. Tidak hanya misalkan ditutup, tapi juga harus mengganti apa yang sudah dikeluarkannya. Ini hal-hal yang perlu diatur dalam akses. Nah, kemudian yang terakhir adalah potensi risiko dari fintech. Apa saja potensi risiko dari fintech ini? Yang pertama adalah sistem failure dan error transaction. Ini sangat mengganggu biasanya. Dan ini tentunya bisa dikurangi dengan kecanggihan sistem ataupun besarnya kapasitas yang kita miliki. Kemudian misinformation, ya contohnya menawarkan sesuatu pinjaman, tetapi ketika aplikasi sebelum uang itu cair ada biaya tersendiri yang harus dibayarkan. Dan ini tidak terinformasinya, ini harusnya tidak boleh terjadi seperti itu. Ataupun banyak hal yang membuat masyarakat yang belum well IT menjadi bingung dalam memilih sesuatu informasi. Nah, informasi seperti ini harus diselaraskan agar tidak terjadi